wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah sebagai Pak Guru Sinjai, yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang sudah sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi langsung saja, yang pertama mungkin mari kita bersama-sama menyanyikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hari ini alhamdulillah kita senantiasa bisa kembali hadir di tempat ini dan mengikuti proses diseminasi yang insya Allah sebentar akan saya laksanakan. Begitupun salam dan salawat semoga senantiasa terjadi pula pada suri teladan bagi kita semua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita mungkin akan langsung saja ke kegiatan yang pertama, pengantar atau mungkin sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah berkaitan dengan kegiatan kita hari ini. Oleh mungkin kami persilakan waktu dan tempat dengan hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak dan Ibu yang sempat hadir mengikuti kegiatan kita pada hari ini, yaitu tentang diseminasi yang dilaksanakan oleh salah seorang teman kita sebagai peserta CGP, yang mana kegiatan pada hari ini yaitu tentang budaya positif. Nah, tentu dengan hal ini Bapak Ibu yang kami hormati, kalau membahas tentang budaya positif, ini adalah satu hal yang memang kami sangat harapkan. Sebab kenapa pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan di sekolah kita ini sangat berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan peserta didik. Olehnya itu, Bapak Ibu yang kami hormati, dalam pemaparan teman kita sebentar, semoga kita bisa mengikuti dengan baik. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang perlu diperjelas atau perlu penjelasan, insya Allah akan disampaikan oleh Pak Rifat selaku calon guru penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di tempat ini guna mengikuti salah satu kegiatan. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa kita kirimkan kepada beliau, di mana dengan berkat ajarannya sehingga kita bisa seperti ini. Sebelum kita sama-sama mengikuti kegiatan diseminasi pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sempat meluangkan waktunya hadir dalam mengikuti kegiatan ini. Semoga sebentar apa yang disampaikan, apa yang dipaparkan oleh salah seorang rekan kita bisa menjadi suatu bekal dalam memaksimalkan atau menghadapi peserta didik kita. Karena ini adalah tentang budaya positif. Nah, tentu banyak hal yang insya Allah akan disampaikan sebentar melalui kegiatan ini. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Selalu mari kita mengikuti kegiatan ini dengan seksama, dengan baik. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pernyataan dari Bapak Kepala Sekolah berkaitan dengan kegiatan kita hari ini. Sebelumnya saya selaku calon guru penggerak kemudian banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas dukungan dan support sehingga sampai saat ini kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Jadi baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mungkin kita akan masuk ke pemaparan berkaitan dengan diseminasi modul 1.4 atau modul yang berkaitan dengan materi budaya positif. Jadi berkaitan dengan modul ini memang menjadi penugasan khusus yang kemudian diberikan kepada calon guru penggerak untuk melaksanakan praktik diseminasi berkaitan dengan pemahaman yang telah didapatkan dari modul 1.4 ini yang dengan tema budaya positif. Jadi kegiatan ini akan dibawakan oleh saya sendiri, Muhammad Rifali, selaku calon guru penggerak angkatan 11. Jadi mungkin langsung saja saya akan masuk ke materi. Yang pertama berkaitan dengan budaya positif terlebih dahulu. Saya akan jelaskan bahwa budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan sekolah yang kemudian berpihak pada peserta didik agar mereka bisa menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam sebuah tulisan yang lain yang kemudian saya dapatkan dalam proses pembelajaran, budaya positif ini juga dikaitkan erat dengan kebiasaan-kebiasaan yang kemudian berubah menjadi keyakinan. Dari keyakinan ini kemudian biasanya menjadi sebuah karakter atau ciri khas yang biasanya melekat pada sebuah lembaga atau instansi. Inilah yang kemudian dinamakan sebagai budaya positif. Kemudian lanjut mungkin untuk pembuka dari kegiatan. Jadi ada dua pertanyaan pemantik yang akan mengawali kegiatan kita berkaitan dengan bagaimana sebentar kita akan mengupas yang menjadi poin-poin inti dari budaya positif ini. Jadi yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kemudian kedua, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Jadi ada dua kemudian pertanyaan yang sekiranya kita mengingat-ingat sebagai seorang guru mungkin pernah melakukan dari kedua kegiatan ini. Yang pertama berkaitan dengan kegiatan yang outputnya diharapkan mampu mendisiplinkan anak. Apakah pernah kita laksanakan sebelumnya? Sekiranya juga pernah, mungkin bisa direfleksikan kembali kemudian ditampung jawabannya. Insya Allah sebentar akan bisa dicukupkan dengan berjalannya materi yang akan saya bawakan. Begitupun dengan pertanyaan di nomor 2, apakah memberi penghargaan kemudian bisa meningkatkan dari motivasi belajar anak? Jadi ini kurang lebih sama dengan pertanyaan nomor 1, cuman mungkin kebalikannya. Jadi materi yang pertama mungkin berkaitan dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang kemudian dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang kemudian menekankan bagaimana seorang guru menyediakan layanan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ini kemudian didasarkan pada tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi berkaitan dengan pembelajaran dengan paradigma baru ini juga tidak terlepas dari adanya tuntutan dan perubahan kurikulum yang mungkin sampai saat ini kita sudah berada di kurikulum merdeka yang kemudian bagaimana pembelajaran dirancang khusus dengan metode berdiferensiasi sehingga murid bisa terpenuhi kebutuhan belajarnya, yang kemudian diharapkan dari proses belajar tadi murid ini kemudian bisa kuat atau berkembang secara lebih baik berkaitan dengan nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian berkaitan dengan tujuan pendidikan ini sendiri, mungkin kita akan menarik benang merah jauh sebelum adanya kurikulum merdeka sekarang, bahwa dulu seorang tokoh yakni Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa berkaitan dengan tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat
yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Artinya di sini Ki Hajar memang jauh sebelum hari ini menjelaskan atau memberikan kita tujuan berkaitan dengan pendidikan, bahwa tugas kita seyogyanya adalah bagaimana menuntut yang berkaitan dengan bakat yang kemudian memang sudah ada dalam diri anak ketika lahir. Tujuannya supaya anak-anak kita bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan baik sebagai manusia itu sendiri ataupun sebagai bagian dari anggota masyarakat dalam pandangan yang lebih luas. Saya juga tertarik di bagian ini karena saya dapatkan Ki Hajar Dewantara kemudian menganalogikan bahwa tujuan pendidikan ini ketika diibaratkan guru sama dengan seorang petani. Artinya guru disamakan dengan petani yang kemudian menanam benih padi. Dalam proses penumbuh kembangan benih padi ini sudah menjadi sesuatu yang mustahil ketika diharapkan nanti panennya si petani akan berubah menjadi jagung, ubi dan seterusnya. Tetapi untuk menjadi seorang petani yang baik, maka seyogyanya perlu disadari tugas kita hanya bisa menjaga kesuburan tanah, kemudian mengatur pemberian pupuk, air dan menjaga tanaman kita dari adanya hama atau ulat-ulat yang bisa jadi mengganggu pertumbuhannya menjadi lebih maksimal. Ini kemudian disamakan dengan kita selaku guru, bagaimana kemudian fungsinya kita lebih ditekankan ke memberikan tuntunan saja kepada peserta didik yang berkaitan dengan bakat mereka, dan juga harus disesuaikan dengan kodratnya. Kodrat sendiri di sini ada dua, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Kemudian jauh lebih detail kemudian filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang saya rangkum ada 3. Yang pertama mungkin harus diketahui bersama bahwa semua anak memang sedari lahir sudah memiliki bakatnya masing-masing. Inilah yang kemudian menjadi tugasnya kita seorang guru untuk kemudian menuntut bagaimana kemudian bakat si anak ini bisa ditebalkan dalam proses pendidikannya. Kemudian yang kedua, tugas guru ini membimbing bakat tersebut agar murid bisa tumbuh dan selamat dengan selamat dan bahagia, baik dia sebagai manusia itu sendiri ataupun sebagai bagian dari anggota masyarakat nantinya. Kemudian yang ketiga, dalam proses perkembangannya murid kemudian harus disesuaikan dengan kodrat alam dan zamannya. Berkaitan dengan kodrat alam ini sesuai dengan kondisi geografis si anak-anak kita tinggal. Jadi dalam proses pemberian pendidikan harus dibedakan antara mungkin kita yang berada di daerah pegunungan pendidikannya dengan anak-anak yang ada di sekitar pesisir pantai. Begitupun harus disadari bahwa kodrat zaman ini sangat mendukung dari proses pendidikan si anak. Jangan sampai berkaitan dengan zaman ini disamakan atau disamaratakan bahwa kita yang notabene mungkin generasi dari tahun 90-an 2000-an mau disamakan kembali proses pendidikannya dengan yang ada hari ini, karena akan bisa jadi mengganggu dari proses perkembangan bakat si anak itu sendiri. Kemudian lanjut disiplin positif. Jadi dalam budaya positif ini juga ada materi yang kemudian membahas secara spesifik berkaitan dengan disiplin positif. Yang pertama perlu diketahui bahwa disiplin sendiri berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin ini kemudian mengacu pada disiplin diri yang kemudian memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Kemudian yang ketiga, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan pendidik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi berkaitan dengan disiplin ini, bagaimana kemudian kita belajar memiliki tanggung jawab berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nilai-nilai yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai yang kemudian berasal dari dalam diri kita sendiri dan tidak lagi menekankan bahwa kita hanya disiplin ketika ada penghargaan, reward, ancaman atau hukuman.
Kemudian lanjut masih berkaitan dengan disiplin positif, berkaitan dengan pendekatan disiplin positif, tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi juga tentang diri kita dan cara kita baik sebagai seorang orang tua, guru atau orang dewasa yang kemudian memberikan dampak positif kepada anak atau peserta didik. Jadi ini lebih bagaimana kemudian kita menjadi teladan kepada anak-anak yang ada di sekitar kita, baik posisi kita selaku sebagai orang tua, guru atau orang dewasa, sehingga dalam proses pembelajarannya anak-anak kita untuk hal yang berkaitan dengan disiplin positif, mereka lebih mudah mengetahui atau mengenali yang mana yang kemudian menjadi keharusan yang mereka lakukan untuk bisa menjadi pribadi yang memiliki nilai disiplin positif. Kemudian lanjut berkaitan dengan pendekatan disiplin positif. Jadi di sini ada beberapa yang perlu diketahui. Yang pertama mungkin pendekatan disiplin positif ini merupakan kemampuan individual pendidik untuk kemudian membina atau mendidik peserta didik secara individual atau kelompok. Jadi berkaitan dengan pendekatan yang berkaitan dengan disiplin positif ini harus dimiliki ya secara individual oleh seorang pendidik dalam hal membina atau mendidik peserta didik itu sendiri, baik ya secara individu ataupun secara berkelompok. Kemudian kedua, pendekatan secara individual atau kelompok perlu mendapatkan dukungan kebijakan serta adanya peran aktif dari kepentingan sekolah. Jadi berkaitan dengan pendekatan disiplin positif ini, yang kedua perlu diketahui bahwa untuk melaksanakan disiplin positif secara maksimal perlu adanya dukungan kebijakan serta adanya perilaku yang proaktif ya dari seluruh warga sekolah atau pemangku kepentingan yang ada dalam satuan pendidikan. Kemudian lanjut, di sini kami akan kembali menjelaskan poin budaya positif yang ketiga, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Jadi berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal ini ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian kedua, nilai yang disepakati bersama lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian yang ketiga ada contoh-contoh yang biasanya menjadi nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di sini saya mengambil dari nilai-nilai yang sesuai dengan kurikulum kita saat sekarang ini, yaitu mengacu pada nilai profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi ini mungkin beberapa poin yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal atau keyakinan yang kemudian menjadi sifat positif yang disepakati bersama dan tidak lagi memperhatikan lintas bahasa, suku, bangsa, agama ataupun latar belakang. Salah satu contohnya dari beberapa contoh yang lainnya adalah nilai yang kemudian melekat pada profil pelajar Pancasila. Kemudian kita lanjut ke poin yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi dalam poin positif ini juga kita diterangkan secara jelas berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kemudian dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologi dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi berkaitan dengan poin ini mungkin akan saya tampilkan lebih detail berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia ya. Oke, jadi ini beberapa materi yang kemudian saya peroleh dalam modul 1.4 ini berkaitan dengan
5 kebutuhan dasar manusia. Jadi yang pertama harus dipahami bersama bahwa seluruh tindakan manusia pasti memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk meraih apa yang kita inginkan. Dari beberapa tujuan kita mungkin di sini ditampilkan melalui diagramnya bahwa ada kebutuhan dasar yang berkaitan dengan penguasaan. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Jadi ini merupakan beberapa contoh-contoh yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi ini yang kemudian menjadi 5 kebutuhan dasar manusia yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Jadi saya kembali berkaitan dengan kelima kebutuhan dasar tadi. Yang pertama mungkin kebutuhan bertahan hidup atau survival. Jadi ini adalah kebutuhan yang kemudian bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Di sini misalnya ada kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Jadi kebutuhan yang ini lebih penekanan bagaimana ke kebutuhan psikologis ya, artinya kebutuhan yang berkaitan erat perasaan, baik itu perasaan untuk disayangi dan diterima, yang berkaitan dengan kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, atau kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari sebuah kelompok atau suatu kelompok. Kemudian yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi ini juga kebutuhan yang kemudian berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Kemudian kebutuhan yang selanjutnya ada kebebasan atau kebutuhan untuk memilih. Jadi kebutuhan ini berkaitan bagaimana kita merasa untuk bebas, kebutuhan untuk kemudian keinginan kita secara mandiri, otonomi, atau memiliki pilihannya dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian kesenangan. Jadi kebutuhan yang terakhir yaitu kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kebutuhan ini berkaitan dengan kebutuhan untuk mencari kesenangan seperti bermain, tertawa, dan seterusnya. Kemudian lanjut, motivasi perilaku manusia. Jadi selanjutnya berkaitan dengan materi budaya positif ada motivasi perilaku manusia. Jadi seorang ahli yakni Diane Gosek dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi yang berkaitan dengan perilaku manusia. Ketika dibedakan menjadi 2, ada yang berasal dari luar dan ada yang berasal dari dalam diri kita. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kedua motivasi ini merupakan motivasi yang kemudian berasal dari luar lingkungan kita. Kemudian motivasi yang berasal dari dalam diri kita yaitu motivasi untuk penghargaan diri sendiri. Jadi saya juga akan memberikan materi tambahan berkaitan dengan ini lebih luas. Jadi di sini dijelaskan lebih detail ya bagaimana kemudian dia negosiasi menjelaskan bahwa 3 perilaku tadi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat paling rendah dari adanya motivasi dari perilaku manusia. Orang biasanya dengan motivasi ini hanya bertujuan bagaimana perilakunya dilakukan untuk kemudian menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian yang motivasi yang kedua yaitu berkaitan dengan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga merupakan tingkat terendah kedua setelah motivasi dari yang tadi yaitu menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi tujuannya dari motivasi yang kedua ini adalah bagaimana kemudian orang berperilaku atau melaksanakan sesuatu atau melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain.
kedua motivasi ini kemudian semuanya bersumber atau motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian motivasi yang ketiga yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dalam hal menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi yang ketiga ini adalah motivasi yang kemudian posisinya paling tinggi karena mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang memang mereka miliki atau yakini, sehingga mereka dalam melaksanakan sesuatu berdasar pada nilai-nilai keyakinannya tersebut. Makanya motivasi yang ketiga ini disebut pula sebagai motivasi yang berasal dari internal atau berasal dari dalam diri manusia. Kemudian lanjut. Motivasi perilaku manusia bagian yang kedua ya. Jadi di sini saya kemudian ambil kembali dari filosofi Gajar Dewantara yang kemudian mengatakan bahwa kaitannya ya dengan filosofi Gajar Dewantara, yakni motivasi internal inilah yang kemudian bisa menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Sesuai dengan kalimat Gajar Dewantara yang pernah mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, maka tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya berkaitan dengan konsep merdeka yang umum biasa kita ketahui atau biasa diterjemahkan, biasa hanya sampai pada kalimat kita itu merdeka ketika sudah terlepas dari adanya perintah, terlepas dari adanya kemudian belenggu, borgol dan seterusnya. Tetapi di sini saya tampilkan karena ternyata konsep merdeka lebih dari itu. Merdeka juga dikatakan ketika kita sudah cakap, sudah bisa kemudian untuk memerintah diri kita sendiri. Memerintah di sini berkaitan dengan bagaimana kemudian kita melaksanakan sesuatu berdasarkan dengan nilai-nilai yang ada dalam diri kita sendiri. Nilai-nilai yang kemudian menjadi sesuatu yang kita yakini, sesuatu yang kemudian menjadi berharga dalam diri kita sendiri, yang akhirnya bisa menciptakan sebuah budaya disiplin. Kemudian lanjut. Posisi kontrol. Jadi di sini ada eksperimen, sebenarnya ada percobaan diri dilakukan oleh dua orang, cuman kita skip karena waktu juga sudah sangat panjang sampai di sini. Jadi berkaitan dengan posisi kontrol, mungkin kita akan langsung ke bagian miskonsepsi berkaitan dengan posisi kontrol. Oke, jadi ada beberapa kemudian miskonsepsi berkaitan dengan teori kontrol yang kemudian disampaikan oleh Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian kedua ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Dan ilusi yang terakhir ada bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini semua merupakan beberapa miskonsepsi ya berkaitan dengan teori kontrol. Di sini dijelaskan lebih jauh bahwa yang pertama ilusi mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi ini adalah bentuk atau ilusi yang pertama ya, berkaitan mungkin beberapa kegiatan yang bisa jadi kita laksanakan, bagaimana kita merasa mengontrol murid. Ketika murid itu melakukan sesuatu, itu karena izin dari si murid itu sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat.
Jadi penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Ini mulai kemudian biasa kita laksanakan ya. Bagaimana kita berusaha atau melaksanakan penguatan positif atau bujukan supaya dalam hal pelaksanaan kontrol kita kepada peserta didik bisa berjalan lebih baik. Kemudian lanjut, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha mengontrol murid itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ini juga biasa kita laksanakan sebagai seorang pendidik. Bagaimana kemudian kita lebih menjadikan kritik atau membuat orang merasa bersalah ini bisa menjadikan orang tersebut lebih kuat karakternya di kemudian hari. Jadi di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid, lebih bagaimana kemudian kita akan mengarahkan murid menuju identitas gagal. Kemudian ilusi yang terakhir atau ilusi yang keempat adalah ilusi bahwa semua orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi banyak orang dewasa yang kemudian percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang kemudian dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja ini kemudian juga menjadi sebuah miskonsepsi atau kesalahan berpikir ya dalam teori kontrol. Bagaimana kemudian kita merasa selaku orang dewasa bahwa normal saja ketika kita punya hak untuk memaksa. Kemudian di sini selanjutnya, bagaimana seseorang kemudian bisa berubah dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi Stephen R. Covey dalam Principle Centered Leadership pada tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi di sini Stephen R. Covey membagi dua paradigma ya. Yang pertama, ketika kita ingin membuat kemajuan secara perlahan, maka secara sedikit-sedikit ya kita bertahap kemudian mengubah sikap atau perilaku kita. Tetapi ketika kita ingin memang memperbaiki cara-cara utama kita, maka yang pertama harus kita koreksi adalah bagaimana kita mengubah kerangka acuan berpikir kita atau kerangka berperilaku kita. Pada stimulus respon seolah-olah orang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol sangat bertolak belakang. Sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan. Karena yang dapat mengontrol dirinya sendiri adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Ini harus kita kemudian pahami bersama bahwa berkaitan dengan teori kontrol ini, kita tidak akan pernah bisa mengontrol orang-orang atau orang lain di sekitar kita secara penuh. Melainkan mungkin orang akan melaksanakan sesuatu karena izin yang diberikan atau kehendak yang muncul dari dirinya sendiri. Artinya orang lain kemudian berkelakuan atau melakukan sesuatu berdasarkan kontrol yang ada dalam atas dirinya, bukan dari diri kita. Kemudian di sini ada beberapa tabel ya, yang kemudian menjadi pedoman, bisa menjadi pedoman atau pada kita dalam merubah paradigma kita yang berkaitan stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi yang pertama stimulus respon, kemudian teori kontrol atau pilihan. Jadi di sini ada kita mencoba mengubah orang agar berpandangan. Jadi teori kontrolnya yang bisa kita menjadi acuan atau sudut pandang kita adalah bagaimana kita kemudian berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya bisa kita pahami bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di sini ada penjelasannya untuk teori kontrol, hanya diri kita sendiri yang kemudian bisa mengontrol kita. Kemudian lanjut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal.
Kemudian di sini sebagai kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kalau terkontrolnya di sini adalah bagaimana kemudian kita menawarkan model berpikir win-win solution atau menang-menang. Baik, selanjutnya budaya positif yang berikutnya itu restitusi. Jadi di sini dan Gosen dalam bukunya Restitution School Disiplin pada tahun 1998 mengumumkakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Karena melalui serangkaian riset yang kemudian telah dilakukan berdasarkan teori kontrol yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser, Gosen kemudian menarik 5 kesimpulan bahwa ternyata masih ada 5 posisi kontrol yang biasanya diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan ketika melaksanakan kontrol. 5 posisi kontrol tadi yakni yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Lalu jauh lebih lanjut berkaitan dengan 5 posisi kontrol ini, saya akan mungkin membahas satu persatu lebih luas. Yaitu yang pertama, kita sebagai seorang penghukum. Jadi biasanya seorang penghukum menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang kemudian menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih untuk menekan lebih dalam lagi kepada anak-anak kita atau murid-murid kita. Kemudian guru-guru yang menerapkan posisi penghukum cenderung mengatakan kalimat seperti di atas. Yang pertama, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu salah, selalu, pasti selalu, yang terakhir selesai. Jadi itu saja yang kemudian biasa atau cenderung diungkapkan oleh guru atau orang tua yang menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Hasilnya, kemungkinan murid akan cenderung marah dan memendam atau bersikap lebih agresif. Bisa jadi sesudah atau kembali duduk, murid akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih negatif lagi, seperti mungkin menggores kendaraan, guru yang menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum tadi. Kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Jadi guru yang kemudian menerapkan posisi yang kedua ini atau pembuat rasa bersalah biasanya cenderung mengeluarkan atau menggunakan suara yang lebih lembut, sehingga membuat rasa bersalah akan dibuat dalam mode keheningan, sehingga orang lain merasa tidak nyaman atau rendah diri atau bersalah. Kata-kata yang biasanya dikeluarkan atau diungkapkan oleh orang tua atau guru yang membuat rasa bersalah ini seperti, ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu pas kamu berbuat seperti ini? Kemudian hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum itu, karena emosi akan tertanam di dalam memori murid, dan murid juga akan cenderung menahan atau memendam perasaannya. Tidak seperti dalam posisi guru selaku guru penghukum, di mana murid bisa jadi akan melupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang biasanya tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa jadi menyakiti orang lain atau melukai orang yang ada di sekitarnya. Kemudian selanjutnya posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Jadi guru yang berposisi pada posisi kontrol yang ketiga ini tidak akan menyakiti murid, tetapi bagaimana kemudian tetap berupaya mengontrol murid melalui kegiatan persuasi. Jadi pada murid pada guru yang kemudian menerapkan posisi kontrol yang ketiga ini akan melaksanakan pendekatan-pendekatan yang emosional kepada muridnya untuk kemudian berupaya memberikan kontrol terhadap murid. Cuman di sini dampaknya bisa jadi positif dan negatif.
positif ketika hubungannya kemudian terjalin dengan baik antara guru dengan murid. Dan biasanya untuk hubungannya positif, mereka cenderung akan mengeluarkan kalimat seperti di atas. Yang pertama, ayo bantulah bapak, demi bapak, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, namun nanti ibu bantu bereskan. Kemudian dampak yang kedua, yaitu dampak negatifnya adalah suatu saat ketika guru kemudian tidak lagi sempat membantu murid, maka murid kita ini akan kecewa dan mungkin akan mengeluarkan kalimat-kalimat seperti, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya. Artinya murid ini sudah merasa kecewa, dan ketika dikecewakan, murid kita cenderung tidak akan lagi mau aktif atau tidak mau lagi berusaha untuk kemudian berkembang menjadi lebih baik. Kemudian hasil yang secara umum biasa ditimbulkan dari kegiatan kita berperilaku sebagai seorang teman ini, yaitu murid akan merasa senang dan akrab dengan guru apabila dampaknya ini adalah positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid akan menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia hanya akan bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman adalah biasanya murid hanya akan berfokus pada 1-2 orang guru ya, dan cenderung mengabaikan beberapa guru yang dianggapnya bukan sebagai temannya. Kemudian posisi yang berikutnya atau posisi yang keempat di posisi kontrol ini, yaitu pemantau. Jadi berkaitan dengan pemantau ini artinya tentu saja adalah mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kemudian kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seseorang yang kemudian menjalankan posisi sebagai pemantau. Pertanyaan yang cenderung diungkapkan oleh orang yang kemudian berposisi sebagai pemantau di sini, yang pertama, peraturannya apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Kemudian berikutnya, sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi lebih bagaimana kemudian seorang pemantau ini menekatkan kembali berkaitan dengan keyakinan atau peraturan-peraturan yang telah dibuat atau dilanggar oleh si murid tadi. Kemudian hasilnya adalah murid kita akan lebih memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu atau mungkin beberapa pelanggaran yang biasanya ada dalam sebuah satuan pendidikan. Guru kemudian tidak lagi menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, apakah ia menjadi marah atau membuat merasa bersalah pada si murid. Kemudian murid juga tetap yang akan dibuat menjadi tidak nyaman, yaitu harus misalnya keyakinannya adalah tinggal di kelas ketika kita terlambat masuk di kelas atau mengerjakan tugas, sehingga guru tadi akan juga harus tetap mengawasi atau memantau murid yang sedang mengerjakan tugas di kelas pada saat yang istirahat. Kemudian posisi yang terakhir yaitu posisi kontrol yang kelima, yaitu manajer. Pada posisi terakhir ini, manajer, guru akan berposisi untuk berbuat sesuatu bersama murid, artinya berkolaborasi bersama murid untuk kemudian mengarahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya serta mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu akan kembali kepada kedua posisi tadi sekiranya diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada institusi yang menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi pada bagian ini, sekiranya kita sudah sampai pada tahapan ini, kita akan bagaimana berusaha bersama-sama ya dengan murid yang melakukan kesalahan untuk mempertanggungjawabkan, mengarahkan murid mempertanggungjawabkan kesalahannya sendiri. Baik itu mendukung murid untuk menemukan kesalahan, mendukung murid untuk menemukannya solusi dari kesalahan yang telah dibuatnya. Kemudian beberapa kalimat yang cenderung diungkapkan atau
keluarkan oleh kita yang cenderung berposisi sebagai manajer adalah bagaimana kemudian kita mengingatkan kembali ke keyakinan atau nilai-nilai yang diyakini oleh si murid seperti apa yang kita yakini. Jadi ini biasanya kembali ke keyakinan sekolah atau kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dan seterusnya. Bisa jadi juga dalam praktiknya kita mengeluarkan pertanyaan berkaitan dengan posisi atau pertanyaan di posisi manajer ini, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena mungkin beberapa murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau melaksanakan kegiatan restitusi, sehingga kita akan sangat wajar ketika kembali ke posisi baik sebagai teman atau pemantau. Kemudian harus digarisbawahi bahwa untuk berposisi sebagai posisi manajer, kita selaku guru harus bertindak secara tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk kepada murid, sehingga efeknya murid akan menjadi lebih nyaman, lebih aman, lebih mandiri untuk kemudian bertanggung jawab sesuai dengan keyakinannya sendiri. Di sini posisi kita ada bagaimana kemudian kita menghadirkan suasana yang bertanggung jawab kepada diri murid untuk kemudian kita bersama-sama mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh murid. Jadi itu merupakan beberapa posisi kontrol yang bisa kita terapkan, dan yang terbaik dari kelima posisi kontrol ini yang seharusnya kita lakukan adalah bagaimana kita berposisi sebagai seorang manajer untuk menghadapi masalah yang ada di dalam keseharian kita selaku guru. Kemudian budaya positif yang berikutnya yaitu segitiga restitusi. Jadi ini juga berkaitan dengan yang tadi ya, berkaitan dengan posisi kontrol. Cuma sebelumnya saya akan sampaikan bahwa restitusi sendiri adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi kemudian diartikan sebagai proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini diungkapkan oleh dosen pada tahun 2024. Jadi tujuan dari restitusi ini adalah bagaimana kemudian kita menguatkan karakter yang ada pada murid, baik itu tanggung jawab yang mandiriannya untuk memperbaiki kesalahannya sehingga sekiranya kembali mereka ke kelompoknya mereka punya karakter yang lebih kuat. Berkaitan dengan segitiga restitusi ini biasanya digambar dalam tiga sisi. Yang pertama mungkin ada sisi menstabilkan identitas, ada sisi validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jauh lebih detail yang berkaitan dengan ketiga sisi tadi, yaitu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan atau menstabilkan ke identitas, saya akan bahas lebih detail. Jadi pada sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas atau stabilis identity, ini merupakan bagian yang paling dasar dari segitiga restitusi. Tujuannya adalah bagaimana kemudian kita mengubah identitas anak tadi, baik dari yang tadinya adalah orang yang merasa gagal karena telah melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, anak yang kemudian telah melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian, kemudian diarahkan bahwa ternyata dia hanya sedang berusaha memahami atau memenuhi kebutuhannya, walaupun mungkin terbentur dengan peraturan atau keyakinan yang telah ada dalam diri anak atau di kelas kita. Olehnya di sini adalah bagaimana kemudian kita menghindari sebisa mungkin mengkritik si anak kita dan membuatnya yang hanya akan membuatnya dalam posisi gagal. Posisi kita di sini adalah bagaimana kita reflektif dan meyakinkan si anak dengan mengatakan kalimat-kalimat seperti yang di atas, seperti berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melaksanakan kesalahan seperti itu, dan seterusnya. Ini merupakan beberapa kalimat-kalimat yang bisa disampaikan kepada murid kita atau anak kita untuk menstabilkan identitas anak kita dari yang tadinya adalah orang yang gagal menjadi orang yang sukses.
Kemudian yang kedua atau sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah atau validate gymnastics. Jadi pada tahapan ini setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan ya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Berbicara kebutuhan dasar, maka pasti kita akan merujuk ke kelima kebutuhan dasar manusia. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang kemudian mendasari dari tindakan murid kita kemudian pasti akan bisa menemukan cara-cara yang efektif untuk menemukan atau mencari solusi dari bagaimana kemudian kita mengarahkan murid untuk memperbaiki kesalahannya tadi. Kalimat-kalimat yang biasanya atau umum biasa kita lakukan untuk validasi tindakan yang salah ini biasanya adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu juga harus menambahkan sikap yang baru. Jadi dalam tahapan ini restitusi yang bisa kita lakukan kepada murid adalah bagaimana kita mengarahkan murid kita yang tadinya melanggar sesuatu untuk kemudian menambahkan sikap yang lebih baik. Serta dalam kegiatan restitusi ini adalah bagaimana kita juga memahami alasan atau dasar kenapa murid kita melakukan hal yang seperti ini. Kemudian sisi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi pada sisi ini teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang telah divalidasi yaitu langkah 2 tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini mungkin bisa menjadi salah satu atau beberapa ungkapan yang bisa kita lakukan untuk menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keyakinan keluarganya. Seperti apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi seperti apa. Jadi ini bagaimana kemudian kita menanyakan atau bagaimana menggali keyakinan yang ada dalam diri kita, dalam diri murid kita. Tujuannya adalah bagaimana dengan dasar keyakinan si murid ini kita mampu mengarahkannya ke karakter yang lebih kuat, yaitu karakter yang mandiri, bertanggung jawab, dan seterusnya. Jadi itu mungkin beberapa penjelasan berkaitan dengan segitiga restitusi. Untuk implementasinya atau kegiatannya dalam sehari-hari, mungkin saya akan tampilkan ada sebuah contoh. Sebenarnya kita dalam guru juga ada video sendiri ya, cuman kemarin dalam proses pembuatannya tidak spesifik bagian-bagian yang saya tampilkan. Makanya di sini saya akan ambil saja dari materi yang saya dapatkan dari materi modul 1.4 ini. Jadi bisa diperhatikan di atas. Ya, sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hadirnya di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih kegagalan, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya.
Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta TK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak mengerjakan saat itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Sedia, Pak. Lalu kamu kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itulah tadi mungkin bagaimana gambaran sekiranya kita akan menerapkan segitiga restitusi untuk menangani permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Jadi ada 3 tahapan yang bisa kita lakukan, yaitu validasi tindakan yang salah, menanyakan menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Kemudian lanjut. Jadi poin materi dari budaya positif berikutnya yaitu keyakinan kelas. Jadi sebagai pertanyaan pemantik mungkin mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena berkaitan dengan keyakinan kelas dan peraturan kelas ini kurang lebih sama tetapi tidak mirip. Di sini mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan pemantik lagi berkaitan dengan bagaimana kita membedakan antara bagaimana kita memahami yang berkaitan dengan keyakinan ini. Di sini yang pertanyaan pertama, mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak pada saat pandemi COVID-19. Mungkin secara umum ada yang menjawab bilang kita mengikuti aturan, ada yang menjawab supaya kita ceritanya bisa taat aturan dan seterusnya. Tetapi ketika kita menilik atau melihat dari keyakinan, maka tujuan mengapa kita menggunakan masker adalah bagaimana kita menjaga kesehatan, menjaga penularan dari COVID-19. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan motor? Jadi ini kurang lebih sama dengan yang tadi ya, bahwa pasti pertanyaan-pertanyaan yang di atas ini jawabannya adalah bagaimana kemudian kita taat aturan supaya tidak kena tilang pada saat razia dan seterusnya. Tetapi sekiranya ini berkaitan dengan keyakinan, maka jawabannya adalah bagaimana supaya kita bisa selamat ketika berkendara menggunakan motor. Begitupun pada pertanyaan ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Kalau berbicara peraturan, mungkin ya karena aturannya demikian kita harus datang tepat waktu supaya tidak terlambat dan seterusnya. Tetapi ketika disandingkan dengan keyakinan, maka di sini kita akan menyadari bahwa ada sikap disiplin yang harus ditanamkan, sikap saling menghargai yang harus dikuatkan supaya ketika kita datang cepat tidak mengganggu peserta yang lain, misalnya seperti itu. Kemudian keyakinan kelas ini ditujukan untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang bisa lebih menggerakkan seseorang dibandingkan hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan saja. Kemudian
lanjut bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Jadi ada beberapa tahapan juga yang bisa kita laksanakan untuk membuat peraturan kelas. Jadi yang pertama biasanya lebih abstrak daripada peraturan, artinya dia lebih luas dibandingkan peraturan, karena kalau peraturan kelas biasanya dibuat lebih detail, lebih rinci, dan lebih spesifik membahas satu perilaku atau mungkin aturan yang kita ingin batasi. Kemudian biasanya keyakinan kelas lebih sedikit, tujuannya supaya lebih mudah diingat. Beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas biasanya memang dibuat spesifik dan panjang-panjang kalimatnya, tujuannya supaya jelas atau detailnya lebih menggambarkan kalau peraturan. Kemudian kalimatnya dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi kalau berbicara keyakinan kelas ini biasa kalimatnya disusun ke kalimat yang positif, seperti disiplin waktu, saling menghargai, dan seterusnya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini juga dibuat biasanya ada refleksi kembali ya berkaitan dengan keyakinan yang telah disepakati. Kemudian ini bisa diterapkan di kelas. Kemudian pernyataannya bersifat universal, artinya kalimatnya dibuat lebih universal. Kemudian yang terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan kelas biasanya, kalau pengalaman saya sebelum ini hanya diinisiasi oleh guru atau mungkin beberapa pengurus kelas, tetapi kalau keyakinan kelas ini semua kelas harus terlibat dan mencurahkan pendapatnya berkaitan dengan bagaimana keyakinan yang seharusnya ada di dalam kelasnya masing-masing. Jadi itu mungkin berkaitan dengan keyakinan kelas. Selanjutnya sekian dan terima kasih. Jadi ini mungkin pemaparan singkat yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan diseminasi budaya positif di modul 1.4 ini. Mungkin sebelum lanjut atau sekiranya ada diskusi yang lebih baik berkaitan dengan budaya positif ini, saya dari saya dari pemateri undur diri dulu untuk kemudian kita melangkah ke kegiatan selanjutnya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya mungkin saya mengucapkan terima kasih atas waktu luangnya sehingga bisa membantu saya sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan maksimal dan baik sampai saat ini. Jadi mungkin sekian dari saya akhiri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habil. Saya sebagai Wakil Kota OSIS UPTD SMP 40 Sinjai. Dengan adanya kegiatan budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Rifaldi SPD, saya lebih tercerahkan tentang lingkungan. Belajar dengan adanya budaya positif yang diterapkan mampu menciptakan proses belajar kepada saya sebagai murid yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Askatri Bahtiar. Saya dari kelas 9. Berkaitan dengan budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Rifaldi, saya memahami pentingnya budaya positif dalam proses pembelajaran saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Rahmadani. Saya dari kelas 9. Berdasarkan penguatan budaya positif yang ada di sekolah yang telah dilaksanakan oleh Bapak Muhammad Rifaldi, saya merasa sangat terbantu dalam pembelajaran yang ada di kelas maupun yang ada di lingkungan sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.